Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video seri yang kelima ini kita akan belajar membuat 5 jenis soal di Quizizz. Ini termasuk salah satu kelebihan dari Quizizz. Dengan banyaknya jenis soal ini, maka kuis yang kita buat akan lebih bervariasi dan tentunya akan menjadi lebih menarik. Siswa pun akan lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan kuis ini. Bagaimana cara membuatnya? Silakan simak terus video ini dari awal hingga akhir. Tapi sebelumnya ada yang satu ini. Sebelum ke tutorialnya, bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, silakan subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya agar Bapak Ibu menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru dari channel ini. Like jika suka dengan video ini dan share ke teman-teman jika merasa video ini bermanfaat, agar teman-teman juga mendapatkan manfaat dari video ini. Di video sebelumnya kita sudah belajar memasukkan gambar dan rumus ke dalam Quizizz. Bagi yang belum menonton, ada baiknya tonton dulu agar lebih mudah dalam memahami materi di video berikut ini. Di video ini kita akan belajar membuat 5 jenis soal di Quizizz. Agar lebih paham, jangan skip video ini, simak terus video ini dari awal hingga akhir. Membuat 5 jenis soal di Quizizz. Yang pertama, kita buka aplikasi browsernya. Kemudian ketikkan quizizz.com pada address bar. Akan ditampilkan halaman depan quizizz.com. Pada bagian ini, karena kita sudah memiliki akun, kita tinggal login saja. Akan ditampilkan halaman login, kita klik masuk dengan Gmail. Kemudian akan ditampilkan akun-akun Gmail kita, dan di sini kita pilih email yang digunakan untuk membuat akun Quizizz. Selanjutnya akan ditampilkan halaman dashboard kita. Untuk melihat soal-soal yang pernah kita buat, klik perpustakaanku di sidebar sebelah kiri. Di bagian ini akan diperlihatkan beberapa kuis yang pernah kita buat. Untuk membuat kuis baru, klik buat, kemudian klik kuis. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi beberapa informasi tentang kuis yang akan kita buat. Yang pertama, berikan nama kuis, misalnya kita beri nama tes pengetahuan umum 2. Kemudian di bagian bawah kita diminta untuk memilih subjek yang relevan dengan kuis kita. Karena pengetahuan umum nanti soalnya campur-campur, maka kita pilih lainnya saja. Kemudian klik selanjutnya. Yang pertama, kita akan membuat soal pilihan ganda. Pada soal pilihan ganda nanti akan ditampilkan soal dan beberapa pilihan jawaban. Siswa hanya boleh memilih satu pilihan jawaban yang dianggap benar. Cara membuatnya, kita klik di sini. Selanjutnya kita bisa mengetik soal dan pilihan jawaban atau opsinya, misalnya ibu kota negara Thailand adalah. Di bagian kanan sudah ditampilkan previewnya. Sekarang kita isi pilihan jawaban atau opsinya, Jakarta, Bangkok, Korea Selatan,
Tiongkok, Tokyo. Kemudian kita pilih kunci jawabannya, misalnya kuncinya adalah B, Bangkok. Terus di bagian bawah kita bisa mengatur durasi soal, misalnya kita pilih durasi 60 detik. Kalau sudah, kita simpan. Soal pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat soal yang kedua. Soal yang kedua ini masih pilihan ganda, tetapi kita modifikasi untuk membuat soal benar atau salah. Ini biasanya digunakan untuk guru SD. Caranya klik pilihan ganda, kemudian kita isikan soal dan pilihan jawaban atau opsinya. Misalnya, mamalia adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Benar atau salah? Di sini kita hanya mempunyai dua opsi saja, benar atau salah. Di preview bisa kita lihat masih ada 4 opsi. Ini harus kita hapus yang dua. Caranya klik pada tombol hapus opsi yang gambarnya tong sampah. Kalau yakin, klik hapus. Kemudian kita hapus lagi yang satunya. Kalau sudah, kita pilih kunci jawabannya. Kemudian kita ubah durasinya dan kita simpan. Soal kedua sudah selesai kita buat. Sekarang kita akan membuat soal yang ketiga, yaitu kotak centang. Di kotak centang, siswa boleh memilih jawaban lebih dari satu. Cara membuatnya, klik kotak centang, kemudian kita isi pertanyaannya. Misalnya, pilihlah nama-nama kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kemudian opsinya A. Malang, B. Bandung, C. Garut, D. Klaten, dan E. Indramayu. Kita pilih kunci jawabannya B, C, dan E. Jadi jawaban yang betul yaitu Bandung, Garut, dan Indramayu. Di bagian preview bisa kita lihat tiap-tiap opsi ada kotak di bagian kanannya. Ini nanti jika diklik jawabannya, maka akan muncul tanda centangnya. Kemudian kita pilih durasinya 60 detik, terus kita simpan. Jenis soal berikutnya adalah isi bagian yang kosong. Untuk menjawab, di sini siswa perlu memasukkan jawaban singkat ke kotak yang telah disediakan, maksimal 160 karakter. Cara membuatnya, klik pada isi bagian kosong, kemudian kita isikan pertanyaannya, misalnya Presiden pertama negara Republik Indonesia adalah. Kita lihat di preview ada kotak kecil tempat untuk mengetikkan jawaban. Kemudian kita harus memasukkan kunci jawabannya, misalnya Soekarno. Kemudian jawaban alternatifnya misalnya Bung Karno. Kemudian IR Soekarno.
Terus alternatif lainnya misalnya IR Soekarno tanpa tanda titik. Artinya jika siswa menjawab Soekarno betul, menjawab Bung Karno juga betul, menjawab IR Soekarno betul, dan menjawab IR Soekarno tanpa tanda titik juga betul. Selain keempat opsi itu, maka jawaban dianggap salah. Di sini kita bisa memasukkan jawaban alternatif hingga 5 jawaban. Kalau sudah, kita ganti durasinya, kemudian kita simpan. Berikutnya ada jenis soal lagi, yaitu pemilihan atau polling. Jenis ini kurang cocok jika digunakan untuk kuis karena tidak ada jawaban. Cocoknya jenis ini digunakan untuk jajak pendapat. Ini nanti akan kita bahas atau kita buatkan pada video terpisah. Dan jenis soal yang terakhir adalah terbuka berakhir. Untuk menjawab, di sini siswa perlu memasukkan jawaban yang panjang ke kotak yang telah disediakan. Panjang maksimal jawaban adalah 1000 karakter. Pada bagian ini, guru harus mengoreksi secara manual jawaban siswa satu persatu setelah kuis selesai. Cara membuatnya, klik terbuka berakhir, kemudian isi pertanyaan, misalnya jelaskan yang dimaksud dengan teks deskripsi. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pilih durasinya dan kita simpan. Setelah soal selesai diketik semuanya, klik tombol kembali. Kemudian kita diminta untuk mengisi informasi tentang kuis yang telah kita buat. Di bagian atas kita bisa menambahkan judul atau gambar untuk kuis. Cara yang paling cepat, kita ambil gambar dari Google saja. Kita buka tab baru, kemudian pada address bar kita ketikkan buku. Misalnya kita mencari gambar buku. Kemudian kita lihat-lihat dulu gambar mana yang cocok yang akan kita ambil. Misalnya kita ingin mengambil gambar buku ini, kita klik saja. Kemudian kita klik kanan pada gambar buku tersebut, terus klik copy image address. URL gambar yang telah di copy tadi kita masukkan ke sini. Klik kanan, kemudian klik paste. Jika di sini sudah keluar gambarnya, berarti sudah betul. Kemudian kita diminta untuk memilih bahasa kuis. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Pilih kelas, misalnya kuis ini bisa dikerjakan oleh anak SD hingga anak SMA. Kemudian siapa yang bisa melihat kuis ini, kita buat publik saja agar kuis ini bisa dilihat oleh semua orang. Kalau sudah, sekarang kita simpan. Di dashboard akun kita di sini sudah muncul kuis yang telah kita buat. Dan berakhirlah tutorial tentang pembuatan 5 jenis soal di Quizizz ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.